Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran di masa Rasulullah SAW dituliskan di berbagai benda dan tersebar di antara para sahabat. Lalu, bagaimana Al-Quran bisa dibukukan? Saya Siska dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 kelas A akan sedikit menjelaskan terkait sejarah pembukuan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah SAW, pada saat awal-awal agama Islam, bangsa Arab tergolong bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit dari bangsa Arab yang bisa membaca dan menulis. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa membaca dan menulis sehingga disebut Nabi yang ummi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Namun, bangsa Arab pada saat itu mempunyai kebiasaan menghafal, sehingga memiliki daya ingat yang kuat. Oleh sebab itu, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW membacakan ulang Al-Quran di hadapan para sahabatnya. Setiap ayat yang turun, ayat tersebut dihafal, disimpan di dalam dada dan dipahami di hati. Di masa kepemimpinan Rasulullah SAW, para sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat yang lain berinisiatif sendiri untuk menuliskan Al-Quran di pelepah pisang, kulit, ataupun tulang hewan. Sebelum Rasulullah SAW wafat, orang yang terakhir yang mencocokkan tulisannya adalah Zaid bin Sabit. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa kepemimpinannya, banyak kelompok yang membangkang dan menolak membayar zakat. Selain itu, ada pula kelompok orang-orang yang bernabi palsu dan orang-orang yang murtad. Abu Bakar mengambil langkah militer dengan memerangi kelompok tersebut secara keseluruhan. Maka, peperangan-peperangan tersebut dinamakan dengan Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Dan perang yang paling berat pada saat itu adalah Perang Yamamah, yaitu peperangan melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Pada perang inilah banyak para penghafal yang gugur. Lalu, Umar bin Khattab khawatir akan eksistensi Al-Quran. Karena itu, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar membukukan Al-Quran menjadi satu kitab atau mushaf. Awalnya hal tersebut ditolak oleh Abu Bakar, karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Namun, akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar sehingga menerima saran dari sahabatnya tersebut. Lalu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menulisnya karena Zaid adalah sekretaris Nabi Muhammad SAW dalam menuliskan wahyu. Penulisan tersebut dilakukan dengan mengundang para penghafal dan menghadirkan 2 orang saksi untuk memvalidasi kebenaran teks tersebut. Mushaf tersebut dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq dan setelah beliau wafat, mushaf tersebut dipegang oleh Umar dan ketika Umar wafat, mushaf tersebut diwariskan kepada Hafsah, istri Rasulullah sekaligus putri Umar bin Khattab. Ketika masa Utsman bin Affan menjadi khalifah dan wilayah Islam semakin luas sampai ke wilayah non-Arab, muncullah masalah baru, yaitu terdapat perbedaan bacaan Al-Quran sehingga menimbulkan perpecahan. Melihat masalah ini, Utsman bin Affan bertindak tegas setelah bersepakat dengan tokoh-tokoh sahabat yang lain.
Utsman mengutus sahabat untuk meminjam mushaf yang telah dikumpulkan di rumah Hafsah dan menggandakannya. Lalu mushaf itu ditulis ulang oleh 4 orang sahabat, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdullah bin Haris. Dan juga mengundang para penghafal Al-Quran untuk meminimalisir bentuk riwayat perbedaan yang ada. Dan mushaf yang ditulis ulang saat itu ditulis dalam bahasa Arab Quraisy sebagai standar resmi yang disebut dengan mushaf Utsmani. Lalu disebarkan ke beberapa wilayah Jazirah Arab. Adapun mushaf lainnya dibakar untuk mencegah adanya perpecahan dan dikhawatirkan adanya tambahan makna dalam mushaf tersebut. Demikian secara singkat pembukuan Al-Quran dari saya. Sekian, terima kasih.